Ayat ini ditutup wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, ini penting juga. Dan kami lahu mukhlisun, kepadanya, yaitu kepada Allah mukhlisun, ikhlas. Ikhlas dalam arti amal-amal kita itu memang lillahi ta'ala. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, banyak sekali ayat ya di dalam Al-Quran itu yang mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Kan amal itu ada dua hal ya di dalam pekerjaan itu. Yang pertama adalah an-niyatu dan yang kedua al-amalu. Niatnya dan pelaksanaannya. Apa hubungan antara niat dengan pelaksanaan bapak-bapak saudara? Niat ya, itu terkait dengan status amal itu di sisi Allah. Ini niat. Ya. Sedangkan pelaksanaan itu biasanya terkait dengan kemanfaatan di dunia. Maka kalau ada amal, misalnya amal apa tuh? Misalnya ngasih uang ke orang misalnya nih. Keluarin uang dari kantong lalu kasih. Nih. Entah dikenal, entah tidak dikenal, kasih uang misalnya 50.000. Kalau dia memberikan uang itu tidak dengan niat karena Allah. Tidak ada hadir Allah di hatinya. Ya dia ngasih itu dia kasihan aja. Ya, mungkin perlu ya nih kasih uang. Tapi tidak ada hadir Allah ya, di dalam hatinya. Misalnya karena dia tidak beriman, dia tidak punya agama katakanlah ya, dia tidak beragama nih. Tapi dia senang memberi. Dia kasih orang nih uang. Oh banyak itu orang tidak beragama murah. Bangun ini, bangun itu, kasih orang miskin ini itu. Ketika dia memberi, tidak ada hadir Allah di hatinya. Tidak ada niat karena Allah. Bukan karena dorongan sebagai seorang yang beriman. Ya. Maka dia tidak berhak minta apa-apa di sisi Allah nanti. Kan tidak ada Allah hadir dalam dirinya ketika dia berniat. Bahwasannya amalnya itu baik, iya. Dalam arti orang dapat manfaat di dunia. Dan bahkan bisa jadi dia juga dapat manfaat di dunia. Apa manfaat buat dia? Namanya jadi nama baik. Orang nyebut-nyebut namanya. Wah itu si ini dermawan. Wah si ini orangnya itu baik. Wah orang ini dia peduli. Oh orang ini murah hati. Nah, itu sudah dapat ganjarannya dia di dunia. Orang yang diberikan itu dapat manfaat dengan apa yang dia berikan. Dan dia juga bisa jadi dapat manfaat di dunia dengan nama baik. Tapi dia tidak usah berharap. Kalau kata ulama tidak dapat apa-apa nanti di sisi Allah. Karena memang dia melakukan itu bukan karena Allah. Jadi niat itu bapak-bapak, saudara-saudara ya, itu menentukan kelak. Kalau tidak ada hadir Allah dalam amal kita, tidak ada niat karena Allah, atau ada niat tapi bukan karena Allah, nah apalagi itu ya, dia niatnya adalah supaya dipuji, nah dapat dia pujian di dunia, jangan harap nanti dapat di sisi Allah. Jadi kalau ada orang bertanya misalnya gini, nih apa namanya Ustadz atau ya, Tuan Guru gimana, kan banyak orang-orang baik tuh. Kan kita baca di koran-koran ya bapak-bapak ya, lihat di TV. Kan banyak orang-orang baik itu dia bukan muslim gitu kan. Dia tidak beriman ya. Orang-orang ateis misalnya ya, di mana dia entah di Soviet, di Cina apa, dia ateis, dia tidak kenal agama, dia tidak mengakui ada Tuhan. Tapi kan dia berbuat baik. Dia kasih sedekah, ya dia kasih sumbangan ini itu apa, bagikan uangnya orang miskin, belikan rumah untuk orang miskin segala macam. Masa dia nanti nggak masuk surga? Kan dia orang baik.
Iya betul, ya dia melakukan perbuatan baik. Dan dia dapat balasannya di dunia. Ya kan seperti orang nanya itu kan, dia kan kagum. Ya itulah balasannya, dikagumi. Ditulis di koran, orang paling banyak sumbangannya, filantropis istilahnya. Filantropis, penyumbang terbesar sekian juta dolar sekian. Ya udah itu dapatnya. Orang lain ya dapat manfaat dari itu. Tapi urusan akhirat ya, di sisi Allah ya, kalau kata ulama ya dia nggak usah berharap, karena dia memang tidak berharap dari Allah. Dia tidak menghadirkan Allah, dia tidak kenal, bahkan dia tidak percaya, bahkan bisa jadi dia menentang. Jadi penting bapak-bapak saudara ya, untuk kita memastikan niat kita itu menghadirkan Allah dalam amal. Niat kita itu hadir Allah di dalam niat kita, lalu mewujud dalam amal. Sehingga sinkron dia dunia akhiratnya. Jadi ketika kita berniat bersedekah lillahi ta'ala ya, sedekah kita sampai, orang yang kita kasih sedekah itu mendapat manfaat ya. Bisa juga kita dapat bonus lah gitu ya. Tapi hati-hati dengan bonus ini. Apa bonusnya? Pujian ya. Jangan diharapkan. Kalaupun itu ada, anggap saja sebagai doa ya. Bisa jadi soalnya kita dikasih dapat manfaat, lalu orang itu mengatakan alhamdulillah orang bagus ini. Nah itu kan doa, anggap saja doa, alhamdulillah, tapi jangan diharapkan ya. Lalu nanti di akhirat ya, setelah dunia yang fana ini selesai ya, kita selesai jam terbang kita di sini ya, meninggal dunia, nah bolehlah kita berharap nanti, karena memang kita menghadirkan Allah dalam pekerjaan itu. Itu pentingnya ya. Sehingga kalau kata ulama, an-niyatu tusayyirul 'adata ibadatan. Niat itulah yang merubah status sesuatu dari hal yang biasa menjadi ibadah. Nah di sini wa nahnu lahu mukhlisun itu adalah penekanan ya. Lana a'maluna walakum a'malukum, amal-amal kita banyak, tapi yang menjadikannya berharga dalam arti kelak di akhirat bisa kita harapkan ada pahalanya, ada ridho Allahnya, wa nahnu lahu mukhlisun, adalah ketika kita ikhlas di dalam melaksanakannya, menghadirkan Allah dalam niatnya.